Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan pengenalan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter. Perkenalkan, nama saya Ahmad Luki Alvito. Nama saya Natasha Saya Putri. Ahmad Afisena Alfarabi. Saya Ahmad Afisena Alfarabi. Pentingnya nilai Pancasila. Satu, dasar kehidupan bernegara. Pancasila adalah fondasi ideologi negara yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Yang kedua, pemersatuan bangsa dalam keberagaman. Sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, pembentukan karakter bangsa. Pancasila mengajarkan moralitas, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab yang membentuk karakter individu dan kolektif yang berintegritas. Yang keempat, panduan dalam menghadapi tantangan global. Di era globalisasi Pancasila menjadi filter dalam menyaring pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Manfaat Pancasila yang pertama sebagai dasar negara, kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ketiga mengajarkan kita nilai-nilai luhur, keempat membangun karakter bangsa. Internalisasi dan penerapan Pancasila pada lingkungan pendidikan. Yang pertama ada di budaya sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pembelajaran mengintegritas nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Ketiga, pembentukan karakter menggunakan keteladanan dari guru dan lingkungan sekitar untuk membentuk karakter siswa. Keempat, kegiatan ekstrakurikuler memfasilitasi kegiatan yang mendukung pengembangan nilai-nilai Pancasila di luar jam pelajaran. Fungsi Pancasila dalam pembentukan karakter. Satu, menanamkan nilai-nilai moral. Pancasila mengajarkan pentingnya hidup bermoral dan berlandaskan etika, seperti beriman kepada Tuhan, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi keadilan. Dua, menumbuhkan nasionalisme. Nilai-nilai dalam Pancasila mendorong rasa cinta tanah air dan semangat persatuan bangsa. Tiga, mengajarkan toleransi. Pancasila menanamkan penghargaan terhadap keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa, menciptakan masyarakat yang harmonis. Empat, mendorong keadilan sosial. Sila kelima menekankan pentingnya kepedulian sosial, solidaritas, dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, membangun generasi yang demokratis. Pancasila mengajarkan nilai musyawarah dan menghargai pendapat orang lain, serta membentuk karakter yang demokratis. Enam, mendukung keadilan mendukung pendidikan karakter. Pancasila menjadi dasar dalam pendidikan untuk mencetak generasi yang berintegrasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Makna Pancasila dalam pembentukan sebagai pedoman hidup yang menanamkan nilai-nilai moral, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pancasila membentuk individu yang beriman, berintegrasi, cinta tanah air, toleransi, adil, dan demokratis. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, karakter bangsa yang bermartabat dan harmonis dapat terwujud sesuai dengan jati diri Indonesia. Selanjutnya, penerapan Pancasila. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Contohnya pada penerapan sila pertama, yaitu berdoa sebelum makan dan menghargai teman yang berbeda agama. Yang kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Contoh penerapan pada sila kedua, membantu teman yang kesusahan, bersikap adil dalam bermain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Lambang pohon beringin melambangkan persatuan dan
perlindungan. Contoh penerapan pada sila ketiga yaitu menghargai perbedaan dan bergotong royong dalam membersihkan kelas maupun lingkungan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Lambang sila keempat mengartikan kepala banteng, yaitu musyawarah, karena banteng adalah hewan sosial yang hidup berkelompok dan menggambarkan semangat kolektif. Contoh penerapan sila keempat yaitu berdiskusi untuk membuat keputusan bersama dan menerima pendapat teman dengan baik. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran, menunjukkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang, yang harus terpenuhi secara adil. Contoh penerapan sila kelima, yaitu tidak membeda-bedakan teman dan membagi waktu bermain secara adil. Kita studi kasus pelanggaran sila kedua Pancasila terkait pembahasan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang bullying. Inisial MS, seorang siswa kelas 9 sekolah menegak, seorang siswa kelas 9 SMP Negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur diduga menjadi korban bully oleh sejumlah temannya. Bahkan 2 ruas jari tengah terpaksa diamputasi akibat tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. Polresta Malang pun menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. 15 orang saksi diperiksa dalam kasus ini. Kapolres Malang Kota Kombes Leno Darsu Simarta mengungkapkan inisial MS pernah diangkat beramai-ramai, kemudian tubuh beliau dibanting ke lantai paving. Diangkat beramai-ramai begitu, terus dibanting. Aksi itu dilakukan saat jam istirahat sekolah oleh teman-temannya. MS juga pernah dibanting ke pohon dengan cara yang sama. Kedua posisinya juga sama, tapi dibanting ke pohon kecil, ungkapnya. Mengaku hanya bercanda, 7 orang siswa rekan MS terancam hukum pidana. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seseorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap wewenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat ini apabila menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.